Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Alvina Zulirahma di liputan seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, pagi hari ini telah terlaksana acara muhadharah dengan tema Ta'limul Ilmi fil Ilmil Quran yang bertempat di gedung Sayyidatuna Maimunah binti Haris yang diisi oleh Syekh Ridho Muhammad Abdullah Muhammad Azab dari Mesir. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Acara Muhadharah Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo kali ini dihadiri oleh Syekh Ridho Muhammad Abdullah Muhammad Azab dari Mesir dan dihadiri pula oleh Ustadz Asnawi dan Ustadz Ahsan Thayyib sebagai penerjemah serta dihadiri oleh sivitas madrasah dan seluruh mahasiswa Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimi Putri dengan tema Ta'limul Ilmi fil Ilmil Quran. Yuqra. Qala Allah Azza wa Jalla وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. هو قرآن يقرأ وهو كتاب يكتب. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب أي القرآن لا ريب فيه يعني لا شك فيه. إذن هو قرآن وهو كتاب. قرآن يقرأ وكتاب يكتب فهو في الصدور يقرأ. أنا أقرأ من صدري. نعم أقول مثلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل إلى آخره. تمام؟ يبقى هو أنا أقرأ ليس من كتاب الآن أقرأ من صدري يبقى يقرأ قرآن. الوعي حدث له في صدري تمام. وكتاب يكتب في المصحف في السطور فهو في السطور وفي الصدور في السطور وفي الصدور تمام. سودان فهو يكتب ويقرأ وهو كلام الله عز وجل. قلنا أنه في السطور وفي الصدور. هذا سجع في اللغة البلاغة سجع. سطور آخرها راء وصدور آخرها راء هذا سجع. مثل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذا سجع يعطي لللفظ جمال وحلاوة وطلاوة. القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى ليس كلام نبي ولا ولي ولا ملك. كلام من؟ كلام الله. كلام الله الذي خلقك الذي خلق السماوات الذي خلق الأرض الذي خلق الشجر وخلق البحار وخلق الأنهار. الله الذي هو الأول لا شيء قبله لا شيء قبل الله ولا شيء بعده. هو الأول بلا ابتداء لم يخلقه أحد. ليس له أب. الله ليس له أب وليست له أم وليس له خالق بل هو الله عز وجل الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. هذا المصحف القرآن كلامه أعطاه لسيدنا جبريل عليه السلام وسيدنا جبريل قرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد قرأه علينا ونحن نقرأ القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا الرسول مصطفى اصطفى الله الرسول من بين الناس اصطفاه ليبلغ كلام الله. وأنتن أيضا مصطفيات أو مصطفوات اصطفاكن الله
لتحفظنا القرآن. فهي صفوة. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. فالله عز وجل اختار هذه القلوب الطاهرة لتكون وعاء لماذا؟ لماذا؟ لكلام الله. أي شرف بعد هذا الشرف، وأي جمال بعد هذا الجمال، وأي رقي بعد هذا الرقي، وأنا أحفظ كلام الله، وأنا أقرأ كلام الله. هذا منتهى العطاء من الله سبحانه وتعالى، عطاء عظيم. اختصك بكلامه، اختصك برسالته، اختصك لتقرأي القرآن. ما هذا الشرف، وما هذه الرفعة، وما هذا الجمال. والله إنها لمن أعظم النعم أن اختارك الله عز وجل لتقرأي قرآنه، لتقرأي كلامه. الله. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. Panjang sekali ya, nggak bisa direm. Iya. Jadi kesimpulannya saja, biar nggak panjang-panjang. Yang disampaikan oleh beliau tadi adalah tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, sebagaimana kita sudah tahu semua. Kalamullah, ya, bukan kalamnya Nabi, bukan kalamnya malaikat. Nah, itu disebut Quran karena Quran itu merupakan sesuatu yang dibaca, yang bisa kita baca. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ila akhirih. Ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu. Itu. 'Alan nasi ala mukthir. Itu. Quran itu adalah merupakan dalam Al-Quran disebut kitab, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu. Yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Itu adalah kitabullah. Ini. Oleh sebab itu maka Al-Quran itu disebut kitab, ya, karena ditulis, ya, ditulis. Nah, itu. Maka katanya beliau itu adalah Al-Quran fis sutur wa fis sudur. Nah, itu ya. Fis sutur dalam tulisan itu, kemudian fis sudur karena kita selalu baca. Nah, itu. As-sutur, as-sudur itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah sajak. Sama dengan Indonesia juga ada sajak, ya. Kita juga di bahasa Indonesia itu kan belajar ini sajak, puisi itu kan, ya, puisi itu. Akhirnya yang hurufnya itu sama, itu dalam ilmu balaghah itu juga disebut dengan sajak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya. Nah, itu. Dan non semua itu disebut dengan sajak kalau dalam bahasa Arab. Itu. Jadi sebagaimana disebut tadi bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang kemudian dibacakan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril kemudian membacakannya kepada Nabi Muhammad sebagai penyampai wahyu. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, membacakan kepada kita, waktu itu kepada sahabat, bukan kepada Anda, ya, kepada sahabat, kemudian setelah itu tabi'in dan akhirnya sampai kepada kita. Nabi Muhammad, Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi terakhir. Dan Anda semua juga katanya beliau ini merupakan pilihan-pilihan, orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita masih sempat dan berkesempatan belajar Al-Quran. Al-Quran itu adalah muntahal ata, katanya beliau tadi. Jadi pemberian yang tertinggi kepada kita, ya, nikmat yang tertinggi kepada kita. Itu.
Maka apa yang lebih mulia lagi dari itu? Ya. Apa yang lebih indah lagi dari itu? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memilih Anda semua untuk belajar Al-Qur'an, untuk menghafal Al-Qur'an itu. Itu adalah sebuah anugerah yang tertinggi, yang terindah. Yang tidak ada lagi selain itu. Itu menurut beliau ya, karena kita berkesempatan untuk belajar kalam Allah, berkesempatan untuk selalu setiap hari membaca kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan adanya acara pada pagi hari ini, kami sebagai mahasiswi Tahiliyah Ibrahimi tentunya mendapatkan banyak pengetahuan baru, khususnya dalam ilmu Al-Quran. Dilihat dari temanya, yaitu Ta'limul Al fil Ilmil Quran. Jadi kita di sini bisa mengetahui rahasia-rahasia di dalam Al-Quran yang belum kami ketahui sebelumnya, seperti misalnya rahasia dalam lafaz alif lam ra, alif lam mim dan sebagainya. Juga bagaimana Al-Quran itu bisa turun dan bisa dibaca oleh kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Untuk kedepannya, harapan semoga acara ini bisa berlangsung tidak hanya di tahun ini saja, tetapi di tahun-tahun berikutnya dengan progres yang lebih baik lagi. Dalam acara muhadharah ini juga dibuka ruang tanya jawab dari mahasiswa kepada narasumber, yaitu Syekh Ridho Muhammad Abdullah Muhammad Azab, pelajari ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, muhadharah am yang kedua yang dilaksanakan oleh Madrasah Tahiliyah Ibrahimi saat ini dilaksanakan di Madrasah Tahiliyah Putri berjalan dengan lancar dan sukses. Ini harapan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syariah Sukoharjo Gereja Nabi Ahmad Ibrahimi, dan menjadi harapan besar kita semuanya agar kita bisa mendapatkan sanad keilmuan dari ulama-ulama besar, salah satunya dari ulama Mesir, dan keberkahan Al-Quran yang disampaikan dalam muhadharah ini sebagaimana yang telah menjadi pesan-pesan pengasuh pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syariah, yakni Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, bahwasanya santri yang di dadanya ada Al-Quran adalah bukti bahwa dia adalah orang yang beriman.